Mari lebih dalam umat Tuhan, kami menyembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus, hati kami dalam hadirat-Mu kami dikuatkan, dalam hadirat-Mu kami disegarkan Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami disegarkan, dalam hadirat-Mu kami Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita, angkat kedua tangan kita dan sembah Dia, sembah Dia, bersyukur kepada Yesus saja. Dalam hadirat-Mu kami dipulihkan, dalam hadirat-Mu kami dibaharui, dalam hadirat-Mu kami diubahkan Yesus. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu Engkau memberikan kemenangan-Mu. Dalam hadirat-Mu Tuhan, bawa kami mendekat kepadamu, bawa kami mendekat kepadamu. Biar ini yang menjadi kerinduan kami, Kau jawab dalam anugerah-Mu, Kau jawab dalam anugerah-Mu Tuhan. Tiada yang lain seperti Engkau di hidup kami Tuhan, hanya Kau. Kau Yesus yang menawan hati kami, hanya Kau Yesus. Engkau memulihkan kami di minggu keempat Januari 2019 ini, agar kami menjadi umat yang lebih lagi melekat kepada Engkau. Lewat firman-Mu yang Kau akan bicarakan siang hari ini, biarlah Kau kembali menyatakan isi hati dan kerinduan-Mu. Engkau menolong supaya setiap kami Tuhan dipenuhi dengan pengertian daripada firman-Mu. Engkau berbicara dengan cara-cara yang spesial dan khusus. Kebutuhan umat-Mu Kau jawab Tuhan dengan cara-cara-Mu. Dan hari ini kami bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kami, mengandalkan Engkau banyak-banyak. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, sebab kami ini siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa bersama umat Tuhan. Bersyukur kita katakan amin. Tuhan berkati dan silahkan duduk saudara sekalian. Kita akan menuntaskan apa yang kita belajar sepanjang bulan Januari ini dan nanti sepanjang tahun, yaitu tentang life innovation.
inovasi kehidupan, life innovation. Minggu pertama kita belajar, bahkan sebetulnya sejak minggu terakhir Desember kita sudah belajar mengapa kita harus punya inovasi kehidupan. Lalu minggu pertama kita sempat belajar tentang bagaimana kita bisa memiliki inovasi kehidupan. Artinya kehidupan yang lebih baik dengan keluarga kita, dengan kesehatan kita, dengan keuangan kita, dengan pekerjaan kita, dengan kerohanian kita, dengan intelektualitas kita. Saudara sekalian, semua berkat Tuhan yang sudah kita terima seharusnya diinovasi. Inovasi definisinya adalah sebuah proses untuk menciptakan atau memperbaiki. Proses untuk menciptakan atau memperbaiki sehingga sesuatu itu lebih bermakna, lebih berarti dalam hidup kita. Ketika kita melakukan inovasi kehidupan, kita bisa punya keluarga yang lebih baik. Ketika kita melakukan inovasi kehidupan, kita bisa punya pekerjaan dan keuangan yang lebih baik. Ketika kita melakukan inovasi kehidupan, kita akan punya kesehatan yang lebih baik dalam hidup kita, kerohanian, bahkan intelektualisme atau apapun berkat Tuhan di hidup Anda dapat menjadi lebih baik asal kita mau melakukan yang namanya inovasi kehidupan. Minggu kedua bersama dengan hamba Tuhan Peter Arya kita sudah belajar tentang apa yang menjadi halangan dan berkat dari inovasi kehidupan. Apa yang seringkali menahan orang-orang untuk melakukan inovasi kehidupan, perjalanan yang lebih baik atas kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita di minggu keempat akan belajar saudara sekalian tentang sumber inovasi kita. Ya, sumber inovasi kita. Pada akhirnya saya ingin mengajak Anda mengerti bahwa inovasi kehidupan yang lebih baik itu adalah bukan tentang perkara kita, tapi tentang Tuhan yang bekerja di hidup kita. Ini adalah tujuan khotbahnya, tapi itu tidak akan terjadi kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan Tuhan. Karena itu kita akan belajar yang di minggu keempat ini tentang sumber inovasi kita, dan kita akan melihat kembali ayat terkenal dari Yohanes 15 di dalam ayat yang keempat dan dalam ayat yang kelima untuk mengantarkan kita dalam perenungan siang hari ini. Mari baca Yohanes 15 ayat 4, ayat yang di depan. Semoga Anda bisa melihatnya cukup jelas sehingga Anda bisa membaca cukup keras dengan saya. Katakan yuk, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Katakan, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, katakan, demikian juga aku. Saudara sekalian, Anda perlu belajar aktif dengan saya. Ya. Nah, sekarang kita akan baca ayat yang kelima. Sekali lagi dengan suara keras, katakan 2, 3. Akulah dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Katakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat. Nah, ini prinsip penting yang harus kita tangkap lebih dulu. Sumber inovasi kita. Saudara sekalian, pada akhirnya di minggu keempat ini kita diingatkan bahwa inovasi kehidupan kita adalah bukan tentang kita. Inovasi di kehidupan kita adalah bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, di minggu keempat ini kita diarahkan dan ditunjukkan bahwa saudara sekalian, Yesus sendiri telah mengajar kepada kita cara hidup yang tak paling pas di dalam dia adalah bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Bayangkan ini, Tuhan Yesus pokok anggur, batang anggur yang utama, dan kita adalah ranting-ranting saudara sekalian yang merupakan cabang dari dia. Barang siapa tinggal di dalam Yesus, dan Yesus di dalam dia, maka Alkitab berkata ia berbuah banyak. Lalu penekanan sangat jelas, sebab di luar Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Coba kita katakan bersama, di luar Yesus aku tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan 2, 3. Di luar Yesus aku tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan lagi 2, 3. Di luar Yesus aku tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, prinsip ini biarlah menjadi sebuah hal yang kuat lagi dan lagi dalam hidup kita. Saudara sekalian, karena pada akhirnya inovasi kehidupan, kemajuan kehidupan ini bukan tentang kita dan kepandaian kita dan otak cerdas atau kreatif kita, tapi pada akhirnya kita diingatkan di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sepanjang minggu kemarin, hari Rabu dan Kamis, saya dengan Ibu Liana ada di Solo dan di Klaten. Dan dalam kesempatan Rabu dan Kamis itu kami bertemu dengan 2 kesaksian yang kira-kira
bisa menegaskan cerita atau prinsip ini. Di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang pertama, saya dengan istri kembali diundang oleh anak rohani kami di kota Solo. Saya berani menyatakan demikian. Karena setiap kali kami pelayanan di kota Solo, di gereja tertentu ini, dia selalu bilang, Koh, Ci, makan bersama-sama. Tidak ada urusan yang lebih penting kecuali berkumpul dengan kami dan dia minta waktu untuk makan. Simple, jadi kami atur waktu, kita kumpul, duduk, makan. Anak rohani kami ini yang perempuan, dia bekerja di bidang properti. Beberapa tahun lalu dia punya cerita seperti ini. Dia punya cerita begini, kalau bukan Tuhan yang memberkati, tidak bisa kita menikmati berkat. Dia kerja di properti, beberapa tahun lalu dalam sebuah masa 6 bulan, dia tutup, saudara, dealing properti sekitar 10 miliar, maksud saya. Sekitar 10 miliar, ini beberapa tahun lalu, 10 miliar. Jadi dalam 6 bulan, di masa-masa orang susah jual properti, anak perempuan ini bisa jual, nutup deal 10 miliar. Dan saudara, dia saksi begini, bahwa dia bikin MMT lalu dikasih nomor HP WA. Nah, problemnya nomor HP sama WA-nya itu nomor yang salah. Jadi secara info itu info yang salah. Tapi hebatnya dalam 6 bulan mereka bisa close deal 10 miliar walaupun nomor HP WA-nya salah. Setelah beberapa bulan kemudian ada temennya ngomong, kayaknya lu pasang MMT HP WA-nya salah lu. Lu coba perbaiki deh. Dia cek MMT-nya, oh betul. Nomor HP sama WA yang dicantumkan itu salah. Jadi kemudian dia bikin MMT ya yang baru, lalu dia tulisi nomor HP WA yang diteliti ulang dan benar, lalu dipasang, saudara sekalian. Dia cerita beberapa tahun lalu ketika saya dengan Liana makan bersama dia, bersama mereka. Dia bilang, sejak saya perbaiki nomor HP dan WA, Pak Gideon, yang terjadi adalah tidak ada jualan yang close deal sama sekali. Lalu dia bilang gini, jadi rumusnya heran, dia bilang, HP WA salah, nutup 10 miliar. HP WA bener, gak nutup close deal apa-apa. Lalu dia bilang, kalau bukan Tuhan, pasti tidak bisa diberkati. Yang ngerti katakan amin. Nah, Rabu lalu Kamis lalu ketika kami makan, dia cerita yang sama. Tahun lalu Tuhan berbuat aneh lagi, Pak Gideon. Apa yang aneh? Seorang tante di kota Solo, nggak terlalu kaya tapi punya properti bagus. Mau close jual rumahnya 6,7 miliar. 6,7 miliar, saudara sekalian. Nah, si tante ini dia jalan-jalan di Paragon Solo, ketemu sama tante itu, lalu tantenya bilang, sini, kamu ke rumah, aku mau jual ini tanahku, rumahku, 6,7 miliar. Ketika anak ini datang, dia memang mainannya properti, kayak maklar properti gitu, dia datang, saudara sekalian, ternyata si tante ini sebetulnya tidak butuh dia sama sekali. Kenapa, saudara sekalian? Sebab ini yang terjadi, si tante itu sudah ketemu maklar lain, dan maklar lain itu sudah punya pembeli, calon pembeli yang sangat potensial buat tante ini. Jadi ketika anak ini datang dan dia lihat situasi itu, dia bilang gini, tante nggak butuh saya lagi. Tante ngapain cari saya maklar, tante kan harus kasih saya fee. Tante sudah punya maklar yang lain, dan maklar yang lain sudah punya pembeli potensial. Sudah, urus saja di jalur ini, nggak usah melibatkan saya. Saya nanti malah membuat tante keluar duit tambahan. Tapi si tante bilang gini, enggak, aku maunya lewat kamu juga. Aku maunya lewat kamu. Maksudnya tante, ya kamu ngurusi maklar ini sama itu, aku enggak mau langsung ke maklar ini. Aku mau lewat kamu supaya ke sini. Jadi kayak orang muter-muter. Betul enggak? Si anak ini jelaskan lagi, tante itu sudah punya pembeli. Pembeli itu sudah ada maklarnya. Tante tinggal pakai jalur ini udah selesai. Nggak usah lewat saya. Kalau lewat saya dan kantor saya, tante harus kasih fee sekian persen. Si tante bilang, nggak apa-apa. Saya lebih cocok begitu. Jadi dia cerita, akhirnya tahun lalu di close deal 6 sekian miliar itu, saudara. Dia bilang gini,
Sebetulnya saya rasanya nggak enak hati tuh Pak Gideon. Tapi gimana? Orang namanya berkat. Si tante lebih rela ngeluarin sekian ratus juta rupiah. Si tante ini bukan orang kaya loh Pak. Si tante ini rela ngeluarin sekian ratus juta rupiah supaya dealnya bisa lewat saya. Dan dia bilang gini, kalau bukan Tuhan, nggak ada yang seperti itu terjadi. Yang ngerti katakan amin. Minggu ini kalau Anda cek Facebook saya, Anda akan lihat hari Rabu, hari Kamis pagi, saya pergi ke satu daerah namanya Candi Cetho. Ini cerita kedua. Candi Cetho itu sekarang lagi booming. Letaknya di dekat Tawangmangu, tapi belok ke kiri sebelum sampai Tawangmangu, di satu lereng Gunung Lawu yang sebelah lain. Ini satu komunitas desa Hindu full. 400 orang itu Hindu full. Ini dianggap sebagai pusatnya Hindu dari Bali. Jadi maksudnya orang Bali kadang-kadang suka pergi ke Candi Cetho karena mereka menganggap ajaran Hindu yang di Bali itu asalnya ternyata dari Gunung Lawu. Karena sejarahnya Raja Brawijaya V dari Majapahit melarikan diri ke sana sama 2 anak buah terkenal. Kadang-kadang kalau Anda suka baca hikayat-hikayat Jawa, Anda akan kenal nama ini. Ada namanya Sabdo Palon sama Nayak Ginggong. Itu orang sakti kalau itu kalau nggak salah di Salatiga ini ada terah-terah keturunannya Sabdo Palon dan Nayak Ginggong. Ceritanya orang-orang sakti di bawah Brawijaya. Jadi Brawijaya kemudian tinggal di daerah itu komunitas Cetho itu 400 orang lebih, satu desa Hindu. Tapi desa itu sekarang ada 1 gereja, bisa masuk. Gimana ceritanya? Ada teman pendeta saya, Jonathan Yap Setiawan, GBS Kepunton, gembala sidang di sana, saudara sekalian. Beberapa puluh tahun yang lalu, dia suka main ke Candi Cetho. Dia sekarang baru ngerti bahwa itu seperti digerakkan Tuhan. Naik motor ke arah Cetho, itu daerah sepi, Tawangmangu rame. Cetho itu sepi pakai nyenyet. Sekarang aja cuma ada 2 villa. Salah satu villa adalah milik Pak Pendeta Jonathan Yap ini, saudara. Dan dia berkata waktu dia dibawa ke sana, perlahan tapi pasti Tuhan mulai menimbulkan kerinduan untuk menginjili komunitas 400 orang lebih Hindu ini, saudara. Dan pada akhirnya apa yang terjadi adalah betul-betul Tuhan, karya Tuhan, perbuatan Tuhan, rencana Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan dia berkata, ini yang betul-betul menjadi kesaksian kami. Saudara sekalian, ketika saya diceritai bagaimana sebuah gereja, itu nggak ada yang lain loh. Ya, baru sekarang ada 1 masjid lagi dibangun. Istilahnya rumah ibadah agama lain yang ada di sana pertama kali itu adalah gereja. Dan didirikan oleh gereja di Solo ini, saudara. Jadi Tuhan buat perkara ajaib, Tuhan buat perkara mujizat ya. Saudara sekalian, 2 hal yang saya mau cerita secara cepat untuk kembali menekankan bahwa ini semua adalah karya Yesus. Dia cerita begini, yang pertama, waktu akhirnya mau bangun gereja, jadi ketika orang-orang mulai bertobat, sekarang mereka setiap minggu ada 50 orang beribadah di gereja. Maka saudara sekalian, ketika mereka mau urus izin gereja, biasa, pasti nggak bisa, pasti gagal. Tapi Tuhan buka cara. Pak Bayan, penjaga keamanan desa itu bagian keamanan sakitnya aneh. Kalau pagi siang sehat, kalau malam mesti lumpuh di tempat tidur. Setiap hari selama beberapa bulan. Kalau pagi siang sehat, kalau malam mesti lumpuh. Semua orang tahu ini pasti permainan apa itu namanya? Okultisme. Dan semua dukun di desa itu juga bilang, ini pekerjaan orang pinter. Karena kalau pagi siang dia bisa jalan-jalan, kalau malam cuma adanya lumpuh. Saudara, nggak bisa apa-apa, lumpuh. Nah Tuhan buat orang-orang dari gereja Pak Yonatan ini datang ke sana dan mendoakan. Satu kali malam-malam ketika Pak Bayan lumpuh, di depan banyak orang yang mengelilingi, yang jelas gak percaya sama Tuhan. Orang-orang gereja ini berdoa bagi Pak Bayan dan mendoakan semua sakit penyakit dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. Selesai doa, tidak ada yang terjadi. Orang-orang dari gereja ini pulang turun ke Solo, saudara sekalian. Tapi beberapa waktu kemudian, tiba-tiba Pak Bayan itu bisa bangkit berdiri dari dipannya dan segera pergi. Semua orang kaget, mau kemana Pak? Mau kencing, gak betah nahan kencing. Langsung geger semua desa itu, semua perbuatan Tuhan.
Wah, gara-gara itu izin diurus Pak Bayan, semua orang tanda tangan. Saudara. Nah, tapi waktu mau bangun gereja, belum ada dananya. Beberapa tahun lalu kejadian. Anda tahu GBS Kepunton beberapa tahun lalu kan dibom. Ya. Kalau nggak salah kebaktian minggu pagi, selesai mereka pulang, lah ada orang yang bawa ransel, membunuh diri. Di depan pintu gereja persis. Gara-gara kejadian bom itu, semua orang pada ngirim uang ke GBS Kepunton. Padahal mereka tidak ada kebutuhan khusus apa-apa. Termasuk ada tokoh politik ngirim 100 juta rupiah. Dan gara-gara kasus bom itu, akhirnya mereka lihat, oh, lah kita kan lagi mau bangun gereja di desa Cetho, saudara. Lalu mereka investasi uang itu buat bangun gereja di desa Cetho. Semua adalah perbuatan Tuhan. Yang nangkep katakan amin. Karena itu kita nangkep lagi prinsip ini. Di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara sekalian, kita punya keluarga, kita punya pekerjaan, kita punya keuangan, kita punya kesehatan, dan kita punya segala hal yang baik. Saudara sekalian, ingatlah selalu bahwa pada akhirnya di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu saudara sekalian, seharusnya saudara sekalian kita harus memahami terus bahwa sumber inovasi itu datangnya dari Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dengan sederhana bagaimana supaya kita bisa mengalami sumber inovasi yang segar dan terus-menerus daripada Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati saudara sekalian aliran inovasi yang membuat perjalanan kehidupan kita menjadi sungguh lebih baik dan lebih menyenangkan, lebih diberkati bersama dengan Tuhan. Ada 3 perkara sederhana bagaimana kita bisa mengalami sumber inovasi yang segar itu dengan Tuhan di hidup kita. Yang pertama, saudara sekalian, untuk kita bisa mengalami kesegaran aliran sumber inovasi itu dalam hidup kita, maka kita harus melekat kepada sumber inovasi itu, yaitu melekat kepada Yesus Kristus. Ini adalah hal yang paling logis yang dapat kita lakukan, karena tadi kita telah belajar dari Yohanes pasal 15 ayat 4-5, di luar aku, di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kebenaran yang sangat penting adalah memastikan kemelekatan kita kepada Yesus di kehidupan kita. Memastikan kemelekatan kita, karena sumber inovasinya akhirnya datang daripada Yesus. Nah, di poin ini menjadi sesuatu yang lebih sederhana karena saya sudah jelaskan di depan. Karena itu kita perlu memikirkan bagaimana kita bisa melekat dari waktu ke waktu kepada Yesus di hari-hari hidup kita. Bagaimana kita bisa melekat kepada Yesus di hari-hari hidup kita, sehingga ini memastikan aliran yang segar dari inovasi Tuhan di dalam hidup Anda dan hidup saya. Nah, sharing sederhana, saudara sekalian, bagaimana kita bisa melekat kepada Yesus lebih lagi. Maka kalau kita melihat dan meneliti di Alkitab, petunjuk Alkitab menunjukkan bahwa jika kita mau melekat lebih lagi kepada Yesus, maka kita harus membuat terus namanya keputusan untuk melekat. Katakan 2-3, keputusan untuk melekat. Jadi saudara sekalian, sebelum Anda kerjakan yang lain-lain, saya rasa ini akan menjadi sesuatu yang breakthrough buat kita, keputusan melekat. Jadi kalau Anda cek di Alkitab tadi secara sederhana, saudara, di ayat-ayat firman Tuhan, maka kalau Anda baca Yohanes 15 ayat 4 ini, perhatikan kalimatnya ya. Alkitab bilang begini, tinggallah di dalam aku, kata Yesus, dan aku di dalam kamu. Dengan lain kata saya menangkap begini, buatlah keputusan lebih dulu, kita ini tinggal dalam Yesus. Buatlah keputusan lebih dulu. Lo tanya ya, emang kita bisa Pak Gideon nggak melekat sama Yesus? Bisa apa tidak, saudara? Halo, jawabnya 2-3. Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Bahkan seorang pendeta yang mengkhotbahkan khotbah tiap minggu bisa tidak melekat pada Yesus dalam hari-hari hidupnya kalau mereka tidak memahami tentang prinsip ini, saudara sekalian. Melekat kepada Yesus, keputusan untuk melekat. Keputusan untuk melekat. Yesus sekali lagi saudara dalam teks ini berkata, tinggallah di dalam aku. Kamu buat keputusan melekat sama Yesus. Jadi bangun pagi hari, di pertengahan siang hari, jam 3 sore, jam 5 sore, malam hari, terus menerus bikinlah keputusan untuk melekat.
Mungkin seperti sebuah lagu ya. Ya Tuhan, tiap jam Dikau ku perlukan, tiap jam Tuhan Engkau ku perlukan. Jadi saudara, kita yang buat keputusan ya. Di ayat yang kelima pun sebenarnya Yesus ulangi lagi prinsip ini. Dalam ayat 5 bunyinya demikian, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, jadi barang siapa membuat keputusan tinggal di dalam aku di dalam dia. Saudara sekalian, kita mencoba merenungkan ini sesuatu yang logis apa tidak ya. Mungkin kita mempertanyakan begini, mosok toh Pak Gideon, Yesus itu tinggal di dalam saya? Tergantung keputusan saya untuk melekat kepada dia? Menurut saya jawabannya adalah ya, saudara. Jawabannya adalah ya. Kalau kita mengingat peristiwa Yesus bersama murid-muridnya di Danau Galilea, Alkitab berkata Yesus ada di perahu yang sama, tapi Yesus sedang tertidur di perahu yang ada. Lalu datanglah angin topan menghantam Danau Galilea, membuat perahunya terombang-ambing, hampir tenggelam. Dan murid-muridnya dengan semua kemampuan nelayannya berusaha mengendalikan semua, sampai mereka tiba pada ujung akhir kemampuan mereka dan mereka ketakutan. Lalu mereka berkata, Yesus, mereka baru membangunkan Yesus. Yesus, tidakkah kau lihat kami hampir tenggelam? Maka di Alkitab itu diceritakan Yesus baru bangun dan kemudian Yesus menghadapi badai itu. Yesus berkata, diam, tenanglah. Semua kendali diambil Yesus setelah mereka menyerahkan kepada Yesus. Sampai mereka, kalau mereka tidak menyerahkan, menurut saya teks itu akan tetap ada cerita di mana ya semua Yesus tidak melakukan apa-apa. Kenapa, saudara? Karena gini, prinsipnya simple ya. Kadang-kadang orang selalu tanya gini, kenapa toh Pak, kok Tuhan tidak menghalangi Adam dari berbuat dosa? Kenapa toh Pak, kok Tuhan tidak menghalangi Adam dari berbuat dosa? Kan Tuhan tahu Adam mau berbuat dosa, mau ditahan sama Tuhan, sehingga tidak ada dosa. Nah masalahnya begini, Tuhan itu menghargai yang namanya, apa itu? Kebebasan kita untuk memilih. Tuhan itu menghargai kebebasan kita untuk memilih. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Tuhan itu menghargai hak prerogatif. Dengan gampang gini, Tuhan tidak pernah paksa-paksa kita. Tuhan gak mau main paksa. Tuhan itu menunggu, walaupun dia aktif menyelamatkan, tapi kalau Anda tidak bilang, I surrender to you Lord, kalau Anda tidak berkata, aku serahkan pada Engkau Tuhan, Tuhan tidak akan ambil alih. Tuhan menghargai kehendak bebas, kehendak bebasmu dan saya, Tuhan hargai. Makanya kembali kepada teks ini, Alkitab bilang, Yesus bilang, tinggallah dalam aku. Bikin keputusan dulu untuk tinggal dalam Yesus. Bikin keputusan untuk tinggal dalam Yesus, maka aku akan tinggal di dalammu, kata Yesus. Maka hal pertama, bagaimana melekat kepada Yesus itu terjadi ketika kita, saudara sekalian, mengambil keputusan untuk melekat. Nah, sekarang secara cepat, begitu Anda setiap hari, setiap waktu berhasil mengambil keputusan untuk melekat kepada Tuhan, maka ini yang saya sharing. Nomor 2, 3, 4 akan terjadi lebih gampang dalam hidup Anda. Masalahnya, kenapa ada orang terus-menerus bergumul dengan tidak bisa berdoa lebih rajin? Masalahnya, kenapa ada orang bergumul dengan tidak bisa pujian penyembahan di mana-mana tempat? Masalahnya, kenapa ada orang tidak bisa meditasi firman Tuhan lebih mendalam? Karena kemungkinan mereka tidak berhasil di nomor 1 di hidup mereka, yaitu mengambil keputusan untuk lebih melekat kepada Tuhan. Saudara, yang B, C, D jadi lebih gampang. Kalau nomor 1 Anda berhasil. Doa pribadi, pujian penyembahan, meditasi firman Tuhan, jadi lebih gampang. Jadi lebih mudah. Selalu akan menjadi lebih mudah dan gampang kalau nomor 1 udah Anda punya keputusan dulu. Karena itu siang hari ini kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, tua dan muda, siapapun kita, terus dipertanyakan, apakah kita cukup mau melekat kepada Tuhan
di sepanjang tahun ini. Actually, sebetulnya saya merasa khotbah hari ini itu terlalu sederhana. Terlalu sederhana. Saya juga tadi pagi merasa saya khotbah itu istilahnya belum the best lah. Siang ini saya merasa lebih semangat. Tapi tadi pagi selesai kebaktian, ada seorang pelayan Tuhan yang lama dan senior di tengah kita, nyalami saya dan bilang gini, terima kasih Pak Gideon, Bapak mengingatkan untuk melekat lagi kepada Tuhan. Lalu dia bilang begini, sebab saya merasa terakhir ini saya kurang melekat kepada Tuhan. Kalau Anda tahu orang ini, sebetulnya saya kagum kepada pribadi ini. Ini pribadi yang buat saya sendiri, dia seorang yang sangat bertumbuh di Bethel area. Usianya jauh lebih tua dari saya, sangat mengasihi Tuhan. Tapi saya disadarkan bahwa tidak mungkin Tuhan hari ini sedang coba bicara bukan hanya kepada dia, tapi juga kepada setiap kita untuk lebih melekat kepada Tuhan. Dia bilang sama saya ketika tadi selesai khotbah dan mulai berdoa, saya mulai menangis Pak Gideon. Saya ngomong sama Pak Gideon seperti ini saja, saya mulai mau menangis. Rupanya saudara sekalian, dengan segala hal yang ada di dunia ini, saudara sekalian, kemelekatan kita kepada Yesus itu bisa terus diuji oleh waktu. Kemelekatan kita mengalami tantangan, kemelekatan kita mungkin mengalami hambatan dan halangan. Tapi dengarkan baik-baik, kalau kita tahun ini mau menikmati sumber inovasi yang segar daripada Tuhan, putuskan untuk melekat kepada pokok anggur yang benar, sebab di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang setuju katakan amin. Nah, nomor 2, bagaimana supaya kita bisa, saudara sekalian, supaya kita bisa, supaya kita bisa mengalami kesegaran sumber inovasi daripada Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mengalami kesegaran sumber inovasi daripada Tuhan? Itu terjadi kalau kita, saudara sekalian, terus-menerus mau diperbaharui akal budinya kita. Terus-menerus mau diperbaharui pemikiran-pemikiran kita. Terus-menerus mengizinkan proses pembaharuan akal budi itu terjadi dalam hidup Anda dan hidup saya. Sebuah ayat terkenal yang mengingatkan kita siang hari ini, mari kita baca Roma 12 ayat 2. Ayo saudara, kita baca sama-sama ya Bethel area. Saya senang Anda bisa baca, telinga Anda mendengar, hati Anda menjadi lebih kuat dengan Tuhan. Roma 12 ayat 2, baca bersama, katakan 2, 3. Sekarang, janganlah dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, ini panggilan Tuhan lagi kepada kita di awal tahun. Ketika kita mau menikmati kesegaran sumber inovasi daripada Tuhan, maka saudara sekalian, setelah hal pertama kita menentukan kemelekatan kita kepada sang sumber inovasi yang akan mengalirkan, maka yang kedua kita harus mencermati di manakah seringkali tantangannya kesegaran sumber inovasi bagi kita dan semua yang ada dalam hidup kita. Tantangan paling utama selalu ada di pikiran kita. Selalu ada di pola pikir kita. Itulah sebabnya undangan dari firman Tuhan adalah jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dan bagaimanakah berubah pembaharuan akal budi kita? Multimedia, saya minta video yang kedua ya. Video yang kedua. Bagaimana cara kita berubah dalam pembaharuan akal budi? Mungkin video kedua sedikit banyak di antara Anda sudah tahu, tapi kita lihat sedikit yuk, saudara sekalian, sesuatu yang terjadi di dunia pada masa-masa kini. Dipersilakan. Sebuah kisah tentang begitu didayanya raksasa ponsel kala itu. Saking didayanya, bahkan dianggap mampu mendominasi pasar hingga beberapa dekade ke depan. Namun tampaknya ekspektasi itu kian kabur. Hingga klimaksnya pun terjadi. Seakan kabut senja bersemayam di kantor pusat Nokia di kota Helsinki, Finlandia kala itu. Tak ada yang menyangka, bagaimana tidak,
Dalam sejarah penggunaan handphone, brand Nokia sempat dicap sebagai brand sejuta umat. Namun sayangnya, Nokia malah terpinggirkan. Di mana hari-hari itu, kita bisa menyaksikan drama robohnya kedikdayaan Nokia dalam panggung industri ponsel global. Di banyak negara, pangsa pasar Nokia jatuh bertumbangan. Dan fakta pahitnya, dalam 3 tahun saja setelah itu, saham Nokia anjlok hingga 80%. Yang jelas, ini sama saja dengan kehancuran. Hingga pada akhirnya CEO Nokia, Jorma Ollila, mengumumkan persetujuan akuisisi Microsoft terhadap Nokia. Dengan sedih ia sempat berkata, "Kami selalu berpegang teguh pada visi misi kami selama bertahun-tahun. Sebuah visi misi yang membawa kami merajai pangsa pasar dunia. Tapi saya tidak tahu kenapa kami sekarang justru bisa kalah." Sebuah kalimat yang mengharukan, yang menandakan berakhirnya hegemoni Nokia saat itu. Amin. Sampai sini saja cukup, Pak ya. Nah, saudara sekalian, saya tidak mau teruskan video ini ya. Tapi Anda bisa ngecek ini di YouTube dan saya rasa sudah banyak di antara Anda yang tahu. Tapi yang saya mau tunjukkan adalah perkataan dari pemimpinnya Nokia. Jadi saudara kita yang sudah cukup lama hidup, kita tahu handphone paling laris pada zaman itu Nokia. Siapa yang pernah pakai Nokia, saudara? Ya, oke ya. Yang pakai Nokium, saudara, belum ada ya. Nokia. Wah, itu semua orang pakai Nokia. Makanya julukannya handphone sejuta umat. Saudara sekalian ya, ada Pak Jan yang punya toko handphone, pasti tahu lah. Nah, tadi Anda dengar pernyataan pemimpinnya ketika mereka harus melepaskan kepemilikan Nokia kepada pihak yang lain. Dia berkata, "Kami selalu berpegang kepada visi misi perusahaan. Kami tidak tahu apa yang salah dengan kami. Kami tidak tahu apa yang salah dengan kami." Itu kalimat diucapkan pemimpin Nokia yang melepaskan kepemilikan kepada pihak yang lain pada waktu itu. Kami tidak tahu apa yang salah kepada kami. Nah, video itu sengaja tidak saya teruskan karena Anda bisa memperkirakan apa yang ada di belakang video itu. Salah satunya adalah kebenaran seperti ini, bahwa Nokia, saudara sekalian, tidak punya pikiran yang cukup terbuka melihat zaman ke depan. Mereka sangat percaya diri bahwa mereka akan terus-menerus menjadi handphone sejuta umat. Mereka sangat percaya diri bahwa pangsa pasar akan tetap bertahan di tangan mereka untuk waktu yang cukup lama, sehingga mereka sangat-sangat mengentengkan pesaing-pesaing mereka yang tadinya kecil seperti Android, saudara sekalian, atau seperti iOS-nya punyanya iPhone. Mereka bilang Symbian, ya. OS-nya Nokia kan Symbian, betul ya Pak Jan ya. Mereka bilang Symbian tetap yang akan paling baik. Symbian akan sangat amat baik. Jadi mereka sebetulnya kalau Anda nanti lihat video itu sampai ke belakang, Anda akan temukan bahwa intinya mereka tidak cukup terbuka pada akhirnya dengan setiap situasi perubahan yang ada. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya pagi ini diingatkan kepada kita, kalau kita mau menerima sumber kesegaran inovasi dalam hidup kita, adalah penting untuk terus membuka pikiran kita untuk diperbaharui lewat cara apa? Lewat cara saudara sekalian belajar. Cara membaharui pikiran adalah lewat keterbukaan pikiran yang terbuka karena mau belajar. Karena mau belajar. Saudara, ini selalu akan menjadi langkah simpel, tapi menjadi langkah yang cukup menantang, karena sekali lagi, banyak di antara kita, Anda dan saya, itu selalu akan senang dengan sebuah hal yang namanya kenyamanan. Saya kalau dalam percakapan sama istri saya sering menantang dia untuk terakhir ini, minggu ini ya Liana ya, dia ketemu temennya yang jadi janda tiba-tiba di mana? Di Solo juga. Temennya di Solo, jadi janda tiba-tiba. Itu kita ngeresmikan gereja temennya, suami istri di Solo. 3 minggu kemudian, ini suaminya badminton. Selesai badminton, blek, mati di lapangan. Dibawa, digotong dari lapangan, mati. Jadi gini ya,
Kita yang senang olahraga itu harus ngerti teori kesehatannya sekarang. Jadi orang olahraga itu jangan ngoyo, jangan ngongso. Apalagi kalau umurnya udah 40-an tahun ke atas. Itu harus tahu yang namanya heart rate, detak jantung sama tekanan darah. Nah, ini sedikit cerita. Saya ketemu seorang kemarin di Hotel Laras Asri, berarti hari Senin yang lalu ya. Hari Senin yang lalu, dia bilang gini, Pak Gideon, saya sama dokter di Bandung, tekanan darah saya baik. Tiap cek 120, 130 sekian. Itu yang sehat-sehat. Tapi dokter kayaknya curiga, lalu saya dinaikkan ke treadmill, lalu disuruh treadmill. 5 menit saya jalan apa lari, saya nggak tahu. Dia bilang, tekanan darahnya mulai naik. Tadinya 120, 130, lalu mulai naik ke angka tertentu. Ya. 10 menit dijalankan, ya, mulai naik lagi. Sampai kemudian menit ke-15 atau ke-20, tekanannya sudah sampai 170 sekian, langsung dokter bilang, stop. Kamu nggak usah lanjut. Ini kalau kamu olahraga, asli olahraga, ya dia sukanya badminton, kamu lanjut, makanya nggak heran di tengah badminton, pembuluh darah otak bisa pecah. Puff! Karena orang tidak tahu heart rate-nya berapa, dan tekanan darahnya berapa. Jadi dokter bilang, sekarang kalau kamu olahraga, hanya boleh 30 menit per hari dan stop. 30 menit per hari dan stop, nanti sore kalau mau olahraga lagi boleh 30 menit saja. Padahal dia suka badminton, set-setan. Untung dikasih tahu dokter bahwa tekanan darah tingginya itu ternyata nggak sebaik. Jadi kadang-kadang orang tuh kalau dikontrol cet itu baik, itu ternyata bisa menipu setelah diolahragakan sekian menit itu ada beberapa orang tekanan darahnya naik tinggi sampai bisa mati di pinggir lapangan. Nah, temannya Liana sama saya, habis kita resmikan gerejanya, suaminya badminton, masih muda, seumuran kita. Badminton, geledak di pinggir lapangan, bawa rumah sakit, meninggal dunia. Nah, dia ketemu sama konconya kayak gitu, terus aku terus nantang dia. Nah, dijauhkan Tuhan kiranya, nek aku sing mati dhisik piye? Kan pertanyaannya gampang, betul enggak ya? Dia bilang, yo jangan toh. Lah tapi siapa toh yang bisa memastikan kita ini bisa hidup umur panjang dan baik-baik saja. Jadi saya mulai nantang dia terus. Ya, jadi memang aku ini kan nikah 20 tahun ndak ngurusi anak-anak. Jadi sing tahu sih bojoku iki ya. Makane tambah ayu, tambah seger, yang setuju katakan amin, ora amin tak. Nah, besok pagi dia akan berangkat rapat 3 hari ke Jakarta. Ya. Ngajari lagi, tiketnya begini, turun bandara nanti cari taksinya begini ya. Saya bilang belajar lagi. Saudara sekalian, kenapa? Karena kadang-kadang ya, saya bukan berkata isi saya contoh yang negatif, tidak. Tapi kita tuh sebenarnya memang senang nyaman. Siapa yang gak senang nyaman? Tapi saudara sekalian, kalau kita mau ada inovasi yang baru dari Segar, kita harus punya pikiran terbuka lewat belajar di hidup kita. Yang setuju katakan amin, saudara sekalian. Seperti jemaat di kota Berea, kata Kisah Rasul 17, tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke kota Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa mereka punya hati yang lebih baik? Alkitab bilang karena mereka setiap kali mendengar firman Tuhan, mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Lalu setiap hari mereka menyelidiki kitab suci itu untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi orang Yahudi di kota Berea itu enggak jenis begini. Kalau dengar sesuatu yang baru, ora usah. Enggak, ini lebih baik enggak. Orang Yahudi di kota Berea, Alkitab bilang kalau dengar sesuatu yang baru, diterima dengan rela hati dulu. 1, 2, lalu diselidiki kitab sucinya untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Dan inilah yang membuat pikiran mereka selalu open, sehingga pada hari itu ketika berita keselamatan dalam nama Yesus Kristus datang sebagai inovasi dalam hidup mereka, orang Yahudi di kota Berea dijamah oleh Tuhan sebab mereka punya pikiran yang mau dibaharui. Saudara sekalian, simple. Hari-hari ini kesempatan belajar kita lebih besar daripada waktu-waktu zaman dulu.
Apa yang akan kau pelajari lebih lagi ketika engkau ingin menjadi suami yang lebih baik, istri yang lebih baik, orang tua yang lebih baik? Materialnya banyak, ada bukunya, ada internetnya, ada seminarnya. Saudara, minimal saya sudah sebut 3. Ada nomor 4, perkawanan Anda, kumpul dengan organisasi yang tepat. Saudara sekalian, maka Anda bisa belajar terbuka dan menjadi pribadi yang mengalami inovasi daripada Tuhan. Satu kali ada seorang pasangan suami istri di tempat ini yang sekarang sudah pulang ke pulaunya. Dia berkata demikian, terima kasih ya Pak Gideon. Kenapa? Bapak waktu itu bikin pengumuman di mimbar. Siapa yang stres sama keluarganya dan pengen cerai, ikut seminar MOU yang dipimpin oleh Pak Yusak Lowitian, Moment of Unity. Laki perempuan ini ternyata di gereja kita udah siap mau cerai. Sudah siap mau cerai. Tapi begitu dengar pengumuman, belajar jadi suami lebih baik, belajar jadi istri lebih baik, belajar jadi pasangan lebih baik. Dengar omongan, mereka daftar seminar itu. Mereka ikut seminar itu. Pernikahan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Mereka selesai ikut seminar itu batal bercerai. Dan itulah sebabnya selesai semua seminar itu. Ya, nggak langsung sih, setelah setahun ada di tempat ini. Sebelum dia pulang ke pulaunya, dia datang sama saya dan dia bilang gini, Pak Gideon, terima kasih. Terima kasih untuk pengumuman Pak Gideon yang hari itu jelas. Siapa mau cerai, ikut seminar. Tapi yang hebat, saudara, adalah mereka. Karena mereka mau belajarnya. Mereka mau menyelamatkan perkawinannya. Mereka mau menyelamatkan pernikahannya. Mereka tidak mau, saudara, pernikahan mereka hanya di dalam masalah dan tidak menikmati yang baik. Mereka mencari jalannya. Mereka belajar dan mereka mengalami inovasi kehidupan keluarga yang lebih baik. Perkara ketiga, yang paling akhir untuk kesempatan siang hari ini, bagaimana kita mengalami kesegaran inovasi daripada Tuhan, itu terjadi ketika kita menanggalkan terus setiap pola pikir yang salah, setiap pola pikir yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam saudara sekalian Yohanes 15 ayat yang kedua dikatakan demikian, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Yang ini udah nggak usah dibicarakan. Tapi gini, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi rupanya saudara sekalian, kalau hari ini hidup kita itu sudah berbuah baik, untuk lebih berbuah, Tuhan akan terus membersihkan kita, sehingga kita punya hidup itu lebih banyak berbuah. Yang ngerti katakan amin, saudara sekalian. Dan saudara sekalian, salah satu cara membersihkannya adalah lewat pemberitaan firman Tuhan atau lewat firman Tuhan yang masuk di hidup kita. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dan untuk bersih, Tuhan akan memberikan firman yang lain, Tuhan akan memberikan masukan yang lain. Dan atas perkara itu, agar kita bersih dan terus berbuah lebih banyak, maka inilah yang paling logis untuk kita kerjakan. Kita perlu belajar menanggalkan pola pikir yang salah, ya, atau bukan salah. Kita perlu belajar meninggalkan pola pikir yang sudah tidak bersesuaian dengan kehendak Tuhan dan menggantikan dengan pola pikir Tuhan yang ada dalam firman-Nya. Saudara, ini cara kerja Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami sumber inovasi yang segar, maka kita harus bersedia semua pola pikir yang lama itu diletakkan. Contoh terbaik, kembali Alkitab menunjukkan tentang Petrus dan Kornelius di Kisah Rasul pasal 10. Sampai hari itu, Rasul Petrus adalah rasul yang menginjil hanya kepada orang-orang Yahudi. Tidak pernah dia pergi kepada orang-orang di luar Yahudi atau di luar orang Israel. Kenapa? Hukumnya tabu, salah, tidak cocok. Tapi di Kisah Rasul 10 Tuhan menginovasi dia. Petrus, ini kalau Anda baca ayat sebelumnya, dia sedang dalam posisi doa. Petrus sedang doa, lalu Petrus merasa lapar dan ingin makan. Tapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Lihat, ini konteksnya waktu Petrus melekat, doa. Jadi poin nomor 1 itu penting, melekat, doa, pujian penyembahan, firman, meditasi firman.
Petrus sedang posisi doa, diinovasi, diterobos sama Tuhan. 11, tampak olehnya langit terbuka, turun suatu benda berbentuk kain lebar, bergantung pada 4 sudut, diturunkan ke tanah. 12, di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. 13, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. 14, tetapi Petrus menjawab, lihat jawaban ini, tidak Tuhan, tidak. Ini orang baik loh, tapi dia hari itu sedang berurusan sama Tuhan, dan ketika Tuhan mulai merobos pola pikirnya, hal pertama yang terjadi adalah tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tahir. Lalu Tuhan mulai berurusan sama dia. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Saya doa supaya Anda dengan cepat langsung nangkap apa yang sedang firman Tuhan mau sampaikan sama kita. Untuk mengalami kesegaran inovasi ketiga, maka kita harus bersedia menanggalkan pola pikir yang tidak bersesuaian dengan segala kehendak Tuhan. Yang nangkep katakan amin. Ada pola pikir yang kita bawa dari keluarga kita, budaya kita, pendidikan masa lalu, pengalaman masa lalu, yang tidak bersesuaian dengan Tuhan. Dan kalau Anda mau mengalami inovasi, Anda harus berurusan dengan titik ini di hadapan Tuhan. Bukan tidak mungkin pada waktu mula pertama inovasinya terjadi, Anda seperti Petrus yang berkata, tidak Tuhan, tidak. Tidak Tuhan, tidak. Tapi saudara sekalian, kalau Anda terus mau berurusan dengan Tuhan dan menanggalkan semua pola pikir yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, Anda mulai belajar mendengar isi hati Tuhan lebih lagi. Makanya kuncinya nomor satu dulu, keputusan melekat, doa, pujian, penyembahan, meditasi firman. Ini akan menolong Anda mengenali kehendak Tuhan yang benar dan bukan kehendak Tuhan dan bukan sesuatu yang salah di hidup Anda, tapi Anda mulai lebih mengenal. Maka saudara sekalian, ketika Anda mengalami inovasi dari Tuhan dan menanggalkan semua pola pikir yang salah, maka saudara sekalian, Anda akan mengalami sesuatu yang baru dan segar dari Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian, saudara sekalian. Satu kali di tahun 2013, Tuhan menginovasi ini cara pikir secara pribadi saya. Saya sudah belajar melayani dan memimpin, Saya sudah sering mendengar kalimat itu, ya, kalimat tentang apa itu namanya, kepemimpinan hamba, servant leadership. Sebelum tahun 2012, saya sudah sering mendengar tentang itu. Tapi satu kali, dalam sebuah seminar yang tentunya diawali dengan pujian dan penyembahan dan hadirat Tuhan yang luar biasa. Pemusik bisa siapkan diri. Saya ingin tunjukkan ini sekali lagi ya. Pemusik dan multimedia bisa siapkan lagu terakhir nanti. Tapi saya ingin tunjukkan sekali lagi. Multimedia, tolong buka ini. Tolong buka Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal 13 ya. Yohanes 13. Sekali lagi saya cerita tentang ini ya. Jadi saya mau sharing tentang bahwa tahun 2013 oleh anugerah Tuhan ditolong alami inovasi kepemimpinan. Yohanes 13 ayat 3. Jadi Yohanes 13 ayat 3. Sampai tahun 2012-2013 itu saya sudah tahu memimpin. Sudah mimpin senat organisasi, sudah bekerja jadi gembala jemaat, sudah mimpin A, mimpin B, mimpin C, mimpin D. Tapi tahun 2012-2013 itu dijamah Tuhan lagi lewat firman Tuhan. Padahal udah tahu loh, tapi firman Tuhan itu bisa hari itu hidup banget, nancep di hati, kayak nyobek dari dalam hati, nyobek yang ada di kepala saya. Jadi itu tahun 2012 saya dipilih jadi ketua BPD Jawa Tengah dan DIY. Sudah pemilihan menang telak jadi pemimpin Jawa Tengah di GBI. Tapi karena satu hal, kepemimpinannya nanti baru diserah terimakan 2014, diundur 2 tahun. Karena ada masalah di organisasi. Tapi sepanjang 2013, 2014, jadi 2012 sudah dipimpin, 2013, 2014, rupanya dipersiapkan Tuhan, salah satunya dengan pengertian servant leadership. Jadi sekali lagi, saya tuh udah sering dengar servant leadership, tapi begitu dalam satu kesempatan, seminar memang ya,
Hamba Tuhan ini menyampaikan tentang ini. Saya jadi jatuh cinta sama kepemimpinan hamba gaya Tuhan Yesus Kristus. Ini yang saya belajar waktu itu. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Mandek sebentar, saya cepat cerita. Jadi di ayat ini Yesus sedang paling hebat, paling luar biasa, paling berkuasa, pokoknya paling jos lah bahasanya. Sedang maksimal puncak-puncaknya di hidupnya. Karena Alkitab bilang, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan itu, garis bawahi, segala sesuatu. Jadi sama Bapa Surgawi, Yesus itu sedang dicurai segala sesuatu. Jadi Yesus ini, kira-kira ya, terjemahan gampang saya, di Yohanes 13 ayat 3, paling hebat, paling berkuasa, paling sakti, paling luar biasa, semua itu ada di hidup Yesus karena segala sesuatu sudah ada dalam hidup Yesus. Tapi di tengah kehebatannya, keluar biasaannya, tiba-tiba next ayat 4 bilang demikian. Next ayat 4 berkata demikian ya. Lalu bangunlah Yesus, menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain linan, mengikatkannya pada pinggangnya. Jadi begini, Yesus paling hebat, tapi justru Yesus mencuci kaki muridnya. Itu tahun saya diajar gini, Gideon, kalau jadi pemimpin hamba. Yang kalau mimpin tujuannya untuk melayani yang dipimpin, mengalami hidup lebih baik. Tahun itu saya juga lihat namanya Pak Jokowi sama namanya Pak Ahok, pemimpin hamba. Waktu jadi pemimpin, Ahok kan hebat. Dia gusur orang, tapi sebelum dia gusur, dia siapkan rusunnya. Itu namanya pemimpin hamba. Dia ambil keputusan untuk kebaikan orang dipimpin. Kalau yang 2 hari ini banyak orang kecewa sama Ahok gara-gara mau kawin lagi. Jangan-jangan termasuk Anda sosialnya. Tapi saudara sekalian, gaya kepemimpinan Ahok sama Jokowi itu persis yang Alkitab bilang. Dalam kuasa yang besar, justru melakukan pelayanan paling hebat. Nah, kenapa saya cerita? Itu adalah hari saya dijamah oleh Tuhan lagi. Sehingga sekarang saya belajar melayani seperti itu. Saya sebagai pemimpin organisasi itu terus terang punya kuasa. Kalau saya bilang, kamu saya pecat, pergi. Kamu keluar, pergi. Kamu salah, pergi. Saya punya kuasa untuk melakukan itu. Tapi Tuhan ngajari, nggak boleh gitu. Dilayani dulu, sampai sembuh, sampai pulih. Dan semua itu karena kita belajar menjadi pemimpin yang melayani. Kiranya sharing hari ini boleh mewarnai hidup Anda. Dan biarlah kita menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus untuk menerima jamahan dan urapannya lebih baik lagi. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganku. Ku buka hati, ku jalanku berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari bangkit berdiri. Roh Kudus pulihkanku, katakan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku jamahanku berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih
seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar.